Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam kita curahkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 02 Kajen Bapak Seskiona SPTSD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Negeri 02 Kajen. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini dalam acara rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek desalinasi GKG PJOK tahun 2024 SD Negeri 02 Kajen. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, inti dari guru PJOK. Yang keempat, lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk mengawali acara pada kali ini, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa menambah kepekaan kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Kajen. Kepada Bapak Seskiona SPTSD, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami nanti bersama pada kepala sekolah ini bisa memberikan kelas sebagai pengembangan menangkut ini lalu selalu depan bisa datang Bapak Ibu yang hormati, kali ini Pak Wilowo sudah menyusun waktu yang kita kemudian dengan kesehatan terutama kelas 1 sampai kelas 6 ini banyak pengeluaran kemudian untuk selalu lancar. Dan insya Allah dalam tubuh mereka ini yang dapat didesain atau insya Allah bisa ke depan kalau ini masih berjalan insya Allah ke mabel yang lainnya bisa juga masih pada kelas. Untuk selanjutnya kegiatan kombinasi dilaksanakan dengan sistem tatap air atau luring sehingga jadi walaupun lewat dunia HP apapun itu bisa dilaksanakan seperti ini. Nanti insya Allah kita sampaikan kepada lewat channel apapun itu bisa juga zaman sekarang tidak ada yang bisa
masukan untuk kita mudah untuk melaksanakan berbagai yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini mudah-mudahan kita istilahnya sudah kita lakukan disini dari kalau dan Bapak Ibu semakin mendengarkan hayati yang insya Allah nanti berguna bagi khususnya SD untuk kegiatan pembelajaran berbasis budaya ini melibatkan yang pertama adalah BCK dengan kelas dan bagi Bapak Ibu mata pelajaran banyak yang ini adalah untuk SD itu mata pelajaran budaya guru BCK dan guru wakil PAI kemudian yang kami sampaikan mudah-mudahan yang pertama bermanfaat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian nanti disambung untuk bermanfaat bagi kita terutama dan mungkin kemudian dari kami sampaikan mohon maaf apabila ini ada materi atau kata yang kurang yang berada dalam video Subhanahu wa Ta'ala kami telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak. Acara yang ketiga adalah inti dari guru PJOK SD 02 Kecil kepada Bapak Putiono SPD Pakuan Tempat Pengurus. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah maqaula wa rahmatullahi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekolah SD Negeri 02 Kajen, kemudian Ibu Bapak Dewan Pendidik maupun Pendidikan SD Negeri 02 Kajen. Marilah pada siang hari ini, setelah kita sudah mengajar dari pagi, kita bisa berkumpul, kemudian kita diparingi sehat. Ini suatu nikmat yang luar biasa, perlu kita syukuri. Walaupun siang hari kita tetap semangat. Setelah tadi dari pagi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak, kita masih bersemangat untuk berkumpul dalam rangka mensukseskan kegiatan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK yang saya lakukan atau saya alami. Salawat serta salam selalu kita tunjukkan, kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu akan diberi syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas ataupun kegiatan diseminasi ini merupakan sementara, ini masih guru PJOK, sementara masih guru PJOK. Nah, mengapa guru PJOK? Ini merupakan kebijakan dari pusat. Setelah ini kemungkinan apa itu diseminasi? Diseminasi itu penyebaran yang dulu belum begitu pada kurikulum merdeka. Nah, dengan kegiatan seperti ini lebih paham, lebih menyasar, kemudian akan bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini pusat pembelajaran itu selalu kita berpusat pada anak.
sehingga kita dalam setiap mengambil keputusan itu kita tidak lupa harus selalu bisa menyertakan berkomunikasi dengan anak. Sebagai contoh saya jalan sehat materinya misalkan. Nah, untuk kurikulum 13 paling tidak kita itu bertanya kira-kira nanti rutenya, walaupun saya sudah tahu rutenya misalkan ke Saleh, di dalam dari sini ke Saleh kira-kira ada kejadian ataupun jalan itu ada halangan atau tidak. Kita bertanya pada anak, oh aman Pak Guru, aman. Nah, di jalan-jalan raya kan kita tidak tahu. Kemudian dari sini ke Saleh kira-kira ada yang punya kerjaan yang mengganggu perjalanan kita. Oh tidak ada Pak Guru. Kemudian nanti di dalam perjalanan dari sini ke Saleh itu apa yang bisa kita ekspor, apa yang bisa kita ambil, apakah kita bisa melihat ada petani yang bercocok tanam. Ya, dari situ kita selalu berkomunikasi. Oh, ya Pak Guru, di sana itu ada yang tanam sengon. Nah, apa manfaat dari sengon? Sehingga komunikasi pendidikan yang berbasis pada anak ini selalu kita kedepankan untuk kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam proses diseminasi PKG ini ada yang tahap maya, berarti saya diulang, diberi pembelajaran, dibimbing yang namanya fasilitator itu lewat HP, lewat laptop. Nah, itu hampir 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Setelah itu tugas apa? Dalam rangka agar apa yang materi yang sudah diberikan atau yang sudah diarahkan dari fasilitator itu bisa diserap, bisa mengerti oleh para peserta, seperti itu. Nah, sekilas ada orang bilang tidak kenal maka tak sayang, ya, seperti itu. Ini pepatah yang biasanya selalu melekat pada saat kita tatap muka. Ya, perkenalkan, nama saya pribadi ini adalah Mugiono SPD. Kemudian saya mengajar di SD 02 Kajen ini mulai tahun 2020. Nah, adapun saya pribadi ini diangkat mulai tahun 94. Jadi saya hampir seperti proyek. Begitu di 2 saya selesai, saya langsung ditempatkan dengan cara apa? Saya dites. Saat itu dites. Alhamdulillah saya itu nomor 1 saat itu. Padahal saya bukan orang yang pintar, tapi orang yang bejo saat itu. Dari 82 orang itu begitu dites, adalah saya nomor 1 sehingga langsung ditempatkan di Kajen. Kemudian ada teman saya ini makan di kota, ada satu lagi cuma hanya diambil 3 orang. Terus setelah itu baru tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai yang terakhir itu sampai 5 tahun jalannya dengan saya. Kemudian untuk alamat saya itu berada di Dukuh Winong, Desa Geslik, Kecamatan Kajen. Kemudian kalau keluarga ini anak adalah 3, kemudian istri juga masih 1. Mudah-mudahan 1 saja. Oke, barista. Kemudian latar belakang daripada rencana tindak lanjut ini adalah siswa perlu tetap aktif fisik walaupun belajar dari rumah. Kemudian tingginya minat siswa pada media digital dan video tutorial sebagai sarana belajar. Jadi zaman sekarang itu yang namanya media sosial, kemudian IT ini sudah melekat ke akar-akarnya sampai dengan anak yang baru masih TK ini sudah begitu mengenal dan sudah melekat. Jadi kalau suatu
ilmu itu kalau sudah melangkah mendarah daging itu kita kembangkan itu lebih mudah. Nggak beda dengan zaman dulu, kita itu kurang begitu paham, kemudian kita disuruh mengembangkan karena kita belum minat atau belum melekat karena masih kesulitan. Tapi kalau zaman sekarang ini yang namanya HP, laptop itu sudah anak sudah tidak asing lagi. Kemudian nomor 3 adalah pemanfaatan aset sekolah seperti media sosial dan bentuk publikasi seperti aset di SD kita. Ini kan ada WiFi yang luar biasa kecepatannya, ya. Jadi kalau untuk mengakses gerak-gerak, kemudian mengakses musik-musik, ini semuanya ada di sekolah itu. Suara, pilihan, dan kepemilikan. Siswa terlibat langsung dalam pembuatan video dari pemilihan latihan hingga publikasi. Kemudian memberikan ruang bagi kreativitas siswa dalam menyusun dan mengedit konten. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti kita, saya pribadi itu nanti bersama kolaborasi dengan guru kelas 5. Ini yang saya ambil dari guru kelas 5. Kemudian bidangnya adalah SBDB, yaitu seni musik. Jadi anak nanti memilih gerakannya bebas, ada yang maju, kemudian gerakannya ada yang ke samping, ada yang mundur, ada yang lari, kemudian ada yang gerak tangan, gerak kaki, semua anggota tubuh badan itu digerakkan. Dengan cara apa anak-anak itu? Yaitu dengan cara media sosial. Anak-anak lihat YouTube, kemudian anak-anak lihat waktu di alun-alun ada senam. Ini sebagai ide untuk menciptakan gerakan. Nah, kemudian bidang musik, anak-anak itu juga bisa ambil musik dari YouTube. Kemudian saat di alun-alun juga senam itu ada musiknya. Kira-kira musiknya itu bagaimana? Selaras tidak? Ya, kadang ada yang musiknya maju. Nah, pasti di antara musik disuruh maju ke depan. Nah, paling tidak ya anak harusnya maju ke depan. Kalau ada musik mengatakan mundur ke belakang, nah berarti paling tidak anak itu harus mundur ke belakang kalau musiknya seperti itu. Ada juga yang musiknya goyang ke samping atau gerak ke samping, benar nggak? Anak itu gerak ke samping atau gerak ke samping tapi malah maju. Berarti kan itu tidak sesuai. Jadi anak menciptakan gerakan, kemudian anak juga mengambil musik itu adalah sendiri. Nah, termasuk anak itu juga mengedit, kemudian mengkolaborasikan antara gerak sama musiknya tadi, sesuai tidak? Seperti itu. Lanjut. Kemudian capaian dan indikator, pemahaman kebugaran jasmani. Kemudian indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan pentingnya senam dengan iringan musik yang telah dipilihnya. Jadi ini berbasis pada siswa, benar-benar kreativitas siswa, kebebasan siswa ini kita berikan. Anak itu mau memilih gerakan yang seperti apa ya monggo. Kemudian musik yang dipilih ya monggo. Cuma sebagai guru seperti saya nanti sama guru kelas 5 bidangnya adalah SBDB musik, ini mengarahkan paling tidak ada kesesuaian antara gerak sama musiknya. Kemudian diskusi. Nah, kemudian setelah anak itu melakukan mencari gerakan, kemudian bisa mengambil musiknya, anak suatu saat itu sering berdiskusi, kemudian sering latihan. Karena apa? Untuk membentuk gerakan yang sama dalam satu kelompok. Itu tanpa latihan yang rutin itu tidak mungkin bisa. Jadi latihannya harus rutin di rumah. Kemudian disesuaikan antara musiknya, kemudian nanti beriringan antara
senam gerak sama musik itu berbarengan. Jadi senam diiringi dengan musik. Kemudian untuk kemampuan latihan kebugaran, nah indikatornya adalah siswa dapat melakukan senam dengan iringan musik yang sesuai. Nah ini tadi, ini adalah tugas saya. Ini benar tidak gerakannya itu, nah, bersemangat tidak gerakannya itu. Kemudian gerakan itu mempunyai keterkaitan tidak dengan gerakan yang lain. Ada juga senam itu tidak ada ketertarikan atau keterlibatan gerakan yang sebelumnya. Ini berarti tidak kurang sesuai. Berarti kalau gerakan satu dengan yang lain itu nyambungnya itu harus pas. Ya, jangan sampai melompat-lompat. Kemudian produksi video. Indikatornya adalah siswa dapat membuat video senam dengan gerakan dan iringan musik yang telah dibuat tadi. Jadi setelah nanti sudah punya gerakan, sudah punya musik, kemudian sudah latihan dengan kontinu, kemudian latihan dengan rutin, suatu saat yang terakhir itu adalah di video, kemudian diedit, terus dimasukkan pada media sosial yaitu YouTube, misalkan seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra komunitas belajar. Ini adalah target adalah nanti saya adalah kelas 5. Kemudian lokasi itu nanti ada yang dari sekolah, kemudian ada yang dari rumah siswa. Kemudian mitra dalam komunikasi belajar adalah saya sendiri guru PJLK sebagai fasilitator utama, kemudian guru seni, pembimbing dan penilai, orang tua pendukung di rumah. Jadi nanti saya guru PJLK itu nanti menilai gerakannya, kemudian yang bidang seni yaitu SPDB 25 nanti menilai musik yang telah dipilih oleh anak sesuai tidak. Ada juga yang musiknya bersemangat tapi gerakannya kurang bersemangat, gerakannya kurang bertenaga, berarti itu tidak sesuai. Tetapi kalau sudah memilih musik yang slow, harusnya gerakannya juga slow. Orang mati kecilatan mau musik slow, mau gerakan mencoba, nah itu juga tidak pas. Berarti disitulah tantangan dari guru kelas 5 yaitu bidang seni musiknya dalam rangka benar tidak musiknya tadi sesuai tidak antara musik dengan gerakan yang sudah dilakukan anak. Nah kemudian untuk pengumpulan informasi, jadi nanti dalam pengumpulan informasi itu dari siswa, kemudian dari guru, kemudian dari orang tua melalui survei dan wawancara. Berarti peran aktif dari orang tua di rumah ini juga sangat menentukan bagaimana anak untuk mendorong semangat, kemudian selalu ngeling. Ayo sudah latihan belum? Kemudian sing ora teko sapa wae akil kuning. Orang tua harus seperti itu. Jadi kegiatan ini tanpa dukungan orang tua yang belum itu kurang berjalan dengan baik. Ya. Kemudian untuk refleksi mengumpul data refleksi siswa, kemudian observasi guru. Berarti saya gurunya nanti juga akan selalu berkeliling. Oh kelompok A, latihannya hari apa? Paling tidak saya tahu, sehingga nanti saya bisa datang ke tempat latihan. Terus orang tua tak telepon, Mbak, anaknya harus latihan dulu Mbak, misalkan seperti itu. Pun Pak, nah, selalu dipantau bagi, mudah-mudahan tetap bersemangat, biar hasilnya baik Mbak, iya Pak, misalkan seperti itu. Jadi saya bisa datang langsung, tetapi suatu saat saya bisa menggunakan alat komunikasi. Kemudian untuk tujuan evaluasi, menilai kesesuaian antara gerakan dengan musik dengan senamnya tadi. Jadi musiknya bagaimana, senamnya bagaimana, ini juga kita sesuaikan. Kemudian kemungkinan tantangan.
Nah, dalam kegiatan ini kemungkinan saya mempunyai prediksi ada tantangan-tantangan yang akan dilakukan oleh anak atau kesulitan yang dialami anak. Yang pertama adalah akses teknologi yang terbatas bagi beberapa siswa, kurangnya pengalaman siswa dalam produksi video, kendala teknis dalam perekaman video. Jadi ada juga anak yang tidak punya internet, kurang, kemudian internetnya ada tapi belum untuk melihat video sulit. Terus kadang bisa tapi terpotong-potong. Kemudian ada juga yang HP-nya itu kecil sekali RAM-nya, sehingga begitu merekam mana-mana video, mana-mana putus. Ini juga kemungkinan yang akan hambatan yang dialami oleh anak. Kemudian solusinya, saya sebagai guru pendamping itu akan lebih intensif untuk selalu datang, paling tidak selalu berkomunikasi dengan anak maupun orang tua. Kemudian menggunakan peralatan sederhana dan memaksimalkan kreativitas. Nah, nanti di dalam kendala itu saya akan selalu bertanya komunikasi. Kelompok satu, kendalanya apa? Pak, HP saya itu mana-mana merekam tidak bisa, merekam tidak bisa. Nah, nanti saya akan coba lihat RAM-nya. Terus adakah sampah-sampah di dalam HP itu? Nah, kalau misalkan kok saya tidak bisa, saya nanti akan mengarahkan pada orang tua maupun anak untuk ke tempat konter ataupun yang ahlinya di bidang HP. Jadi seperti HP ini mengapa? Karena kalau kita mengalami kesulitan di dalam perekaman, ini sebenarnya setiap orang seperti kita kadang nggak tahu bahwa HP di sini itu sampahnya banyak, tumpukan-tumpukannya itu banyak, sehingga itu perlu kita bersihkan. Nah, program ini sebagai penutup adalah program ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga keterampilan digital dan kreativitas siswa. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua adalah kunci keberhasilan program ini. Jadi dengan ini berhasil, tetapi anak harus di bidangnya oke, kemudian kreativitasnya juga harus oke. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa kami paparkan rencana tindak lanjut RTL program diseminasi PKG PJK tahun 2024. Ada kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu SPD selaku pemaparannya. Untuk memasuki acara berikutnya adalah mengenai kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru apabila ada yang ingin didiskusikan. Halo? Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya adalah guru kelas 5 dan penyeberangan mau mengambil sampelnya di kelas 5. Di sini kolaborasi antara guru kelas dengan guru PJOK. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, kriteria musik yang seperti apa nantinya untuk anak-anak memilih jenis musiknya itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penilaiannya itu kriterianya seperti apa? Tolong nanti diperjelas agar saya lebih mudah dalam penilaiannya. Sekian Pak, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari guru kelas itu bidangnya nanti fokusnya adalah SPDB, kemudian seni musik. Kira-kira musik yang bagaimana yang bisa dipilih atau kriteria musik yang bisa dipilih? Pada intinya musik yang nanti bisa digunakan itu tidak lepas daripada gerakan. Jadi anak-anak itu sudah mempunyai angan-angan gerakannya ini, musiknya ini.
sehingga nanti antara musik dengan gerak itu nanti tidak berbeda jauh. Jadi anak harus bisa menentukan dulu gerakannya itu nanti yang tipe yang mana. Ada yang penuh bersemangat, luar biasa semuanya, ada yang tengah, ada yang slow. Nah nanti atau bisa juga pertama seperti pemanasan slow, kemudian di inti nanti penuh semangat bergelora. Nah nanti di ujung daripada penutupan itu senamnya itu landai lagi. Jadi nanti guru kelas 5 menilainya adalah apakah sesuai tidak antara gerakan dengan musik tadi. Jadi tidak bisa lepas. Guru juga dengan guru kelas beriringan, ya. Kemudian kriteria penilaiannya, yang pertama musiknya tadi yang dinilai adalah sesuai tidak dengan gerakan daripada yang dilakukan anak. Kemudian durasi ini juga perlu. Jadi durasi waktunya dalam terlalu lama juga dalam terlalu pendek. Jadi nanti untuk pemanasan kadang sampai 3-5 menit, kemudian inti sampai dengan 7 menit sampai 10 menit, kemudian untuk pendinginan ini juga 3-5 menit. Terus iringan musiknya itu juga powernya. Jadi saat divideokan terus kemudian ditampilkan musiknya bisa juga anak itu kelalen, powernya kurang, sehingga nanti gerakannya semangat, musiknya kok iring, nyaris tidak terdengar. Nah ini berarti penilaiannya adalah rendah. Nah, saya kira itu saja untuk yang ditanyakan oleh guru kelas 5, yaitu bidangnya adalah nanti SPDB. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ada ya, cukup ya? Ya, monggo pembawa acara. Alhamdulillah, serangkaian acara sudah kita lalui. Semoga rencana berlanjut kami dijalankan tentang perjalanan mengajar dan dapat menghasilkan karya yang bermanfaat untuk anak-anak. Untuk masuk ke acara dalam bentuk, mari kita tutup bersama acara pada siang ini membaca bacaan antara. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sedang membawa acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.